Dalam Islam, manusia terdiri dari unsur jasmani tubuh yang bersifat materi dan roh jiwa yang bersifat imateri. Tubuh membutuhkan pemenuhan fisik, sementara roh membutuhkan pemenuhan spiritual. Jika seseorang terlalu menekankan aspek jasmani tanpa memperhatikan rohani, ia akan mudah terjebak dalam perilaku tidak baik dan kehilangan kebahagiaan sejati di akhirat. Pendidikan dan pengembangan diri dalam Islam menekankan pentingnya menyempurnakan potensi jasmani sekaligus rohani. Tanpa keseimbangan, hidup menjadi berat dan mudah jatuh ke dalam kejahatan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan latihan spiritual sebagaimana tubuh memerlukan latihan jasmani. Semua ibadah dalam Islam seperti syalat, puasa, haji, dan zakat bertujuan menyucikan roh agar selalu dekat dengan Tuhan. Ibadah memberikan latihan rohani yang menguatkan rasa kesucian dan mendorong perilaku moral yang baik. Syalat, misalnya, mengajarkan dialog dengan Tuhan dan mencegah perbuatan jahat. Puasa mengajarkan menahan hawa nafsu, sehingga jiwa menjadi lebih bersih dan mampu menahan keinginan buruk. Pertama, puasa sebagai latihan menahan diri. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari ucapan dan perbuatan buruk. Hadis Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan jahat, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Orang yang berpuasa tetapi masih berkata kasar atau menyakiti orang lain, puasanya tidak bernilai di sisi Allah. Kedua, makna zakat dan sedekah. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa pemiliknya yang terdapat pada surat Qs atau Bah, ayat ke-103. B. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga perbuatan baik seperti senyum kepada orang lain, menunjukkan jalan, menjauhkan rintangan dari jalan, memberi pertolongan kepada yang lemah. Hadis menegaskan bahwa setiap kebaikan kepada sesama manusia termasuk sedekah. Ketiga, syalat dan akhlak terhadap sesama. Salat, puasa, dan sedekah tidak berarti apa-apa jika seseorang masih menyakiti tetangganya atau berperilaku buruk. Nabi bersabda bahwa orang yang banyak ibadah tapi suka menyakiti orang lain akan masuk neraka, sedangkan orang yang sedikit ibadah tapi tidak menyakiti sesama akan masuk surga. Artinya, akhlak dan lisan yang baik adalah bagian penting dari ibadah. Keempat, ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika dipercaya ia berkhianat. Meskipun orang tersebut mengaku muslim dan beribadah, sifat-sifat ini menunjukkan kemunafikan moral. Hubungan ibadah dan moral ibadah yang benar akan melahirkan moralitas tinggi. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, salat dan ibadah lain harus mencegah pelakunya dari perbuatan jahat dan tidak senonoh. Jika seseorang beribadah tetapi masih melakukan keburukan, ibadahnya dianggap tidak bermakna secara moral dan spiritual.